Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Malindasari. Saya merupakan mahasiswi program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Politik Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati, di mana materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai politik ekonomi ideal. Ada 3 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu paradigma ekonomi Islam, yang kedua yaitu internalisasi worldview Islam, dan yang ketiga yaitu etika ekonomi politik. Nah, paradigma ekonomi Islam sendiri itu lahir karena adanya pertentangan yang kontras terhadap sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis, yang kemudian keberadaan ekonomi Islam ini menjadi konsekuensi dari adanya pandangan hidup Islam atau yang dinamakan Islamic worldview. Nah, pandangan hidup ini yang selanjutnya akan sangat berpengaruh terhadap penetapan langkah-langkah dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, semua penetapan yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan pada pandangan hidup Islam. Pertumbuhan ekonomi yang ideal sendiri bisa terwujud dengan optimal dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi jika menggunakan politik ekonomi Islam. Tapi jangan lupa bahwa di dalam ekonomi politik ini juga harus ada yang namanya etika atau moral, karena ketika etika dan ekonomi politik itu tidak bisa berjalan beriringan, maka yang akan terjadi adalah kehancuran terhadap strategi pertumbuhan ekonomi yang telah disusun sebelumnya. Bahkan jika etika yang dilanggar itu merupakan etika yang berasal dari moral atau agama, bukan hanya kehancuran di dunia yang didapat, tetapi juga kehancuran di akhirat. Artinya kebahagiaan di akhirat itu juga tidak akan didapat. Nah, kembali lagi pada submateri yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai paradigma ekonomi Islam. Jadi, paradigma ekonomi Islam itu didasarkan pada yang namanya akidah Islamiyah atau tauhid ilahiyah. Ekonomi Islam sendiri itu menjadi sistem hidup dalam mengatur semua sisi kehidupan manusia yang menjanjikan kesejahteraan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Peran manusia sendiri dalam ekonomi Islam itu adalah sebagai khalifah di bumi atau sebagai pemimpin di bumi yang selanjutnya diberi amanah untuk merealisasikan kesejahteraan itu, yang pastinya dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dan juga keseimbangan yang sesuai dengan konsep tasfiyah atau ketinggian akhlak untuk menuju pada falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, ekonomi Islam itu sendiri merupakan suatu pengetahuan yang membantu upaya dalam merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan juga distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, yang pasti tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan juga ekologi yang berkesinambungan. Nah, seseorang sendiri yang ingin memahami ekonomi Islam itu secara keseluruhan, maka ia harus mengerti bagaimana ekonomi Islam dalam aspek kaidah, hukum, dan juga akhlak. Perilaku kegiatan ekonomi dalam Islam sendiri itu dibangun atas dasar perilaku individu yang rasional Islami untuk mencapai yang namanya falah. Rasional yang Islami dalam sistem ekonomi Islam itu bisa disebutkan dalam 5 hal ini. Yang pertama yaitu setiap perilaku pola hidup manusia bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, setiap perilaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan yang namanya kemubaziran. Yang ketiga, setiap perilaku ekonomi harus berusaha meminimumkan risiko. Yang keempat, setiap perilaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian, di mana dengan adanya ketidakpastian ini dapat menurunkan nilai maslahah. Dan yang kelima yaitu setiap pelaku ekonomi harus berusaha melengkapi informasi untuk meminimalisir yang namanya risiko. Nah, yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensionalnya itu kita bisa lihat pada dasar utamanya, di mana pada sistem ekonomi Islam yang menjadi dasar utama adalah aspek spiritual, sedangkan pada ekonomi konvensional dasar utamanya merupakan kepentingan atau interest. Selain itu, perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi konvensional ini bisa kita lihat dari adanya 3 pilar yang dibangun di dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan, yang kedua adalah pengelolaan harta, dan yang ketiga adalah distribusi kekayaan. Di mana di dalam Islam, kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepemilikan umum, seperti jalan umum, danau, dan juga sungai. Dan yang kedua adalah kepemilikan negara, dan yang ketiga adalah kepemilikan pribadi. Nah, dari ketiga pilar tadi yang sudah saya sebutkan, ekonomi Islam dibangun atas dasar akidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Sehingga sistem politik ekonomi Islam yang diterapkan adalah menjamin terrealisasinya pemenuhan setiap kebutuhan primer atau basic needs setiap orang secara keseluruhan, yang kemudian bisa juga memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, dan yang pasti sesuai dengan kadar kesanggupan sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup atau yang biasa disebut dengan lifestyle.
Nah, dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, tampaklah bahwa ekonomi Islam sendiri itu telah dibangun dengan berpijak pada asas pemenuhan kebutuhan setiap orang sebagai individu yang hidup di dalam masyarakat, serta asas bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, ekonomi Islam sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh setiap orang dengan dorongan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilaksanakan oleh negara melalui pembinaan dan juga perundang-undangan hukum syariah. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa apabila ekonomi Islam diterapkan, maka angka kemiskinan di suatu negara akan berkurang. Dengan begitu, ekonomi Islam ini akan menjadi sistem politik ekonomi yang ideal dan solusi fundamental dari persoalan ekonomi dan kemiskinan suatu bangsa di dunia. Nah, beralih pada submateri yang kedua, yaitu mengenai internalisasi worldview Islam. Di dalam kehidupan manusia, baik secara individu ataupun kelompok, pasti akan memiliki yang namanya worldview atau pandangan dunia yang berbeda-beda. Sehingga dalam pengambilan worldview tertentu, maka tatanan kehidupan manusia akan mengalami perbedaannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, munculnya worldview ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari sistem kepercayaan, kebudayaan, agama, filsafat, tatanan nilai, dan masih banyak lagi. Nah, worldview atau cara pandang ini merupakan konsep dasar yang sangat strategis, di mana bisa membedakan antara ilmu ekonomi syariah dengan ilmu konvensional. Yang selanjutnya, worldview ini pula yang nantinya bisa membedakan muatan nilai yang terdapat atau yang diajarkan oleh ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi syariah. Nah, beberapa ahli barat sendiri menjelaskan bahwa worldview ini merupakan motor perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas, dan juga asas bagi aktivitas ilmiah. Elemen pembentuk worldview barat menurut Thomas F. Wall adalah kepercayaan kepada Tuhan, konsep ilmu, konsep realitas, konsep diri, konsep etika, dan juga masyarakat. Sedangkan dalam terminologi Islam, worldview ini dimaknai dengan beberapa istilah. Nah, istilah yang pertama yaitu Al-Tasawwur Al-Islami oleh Sayyid Qutb. Al-Tasawwur Al-Islami ini adalah akumulasi dari keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terjadi di balik itu. Yang istilah yang kedua yaitu Al-Mabda Al-Islami oleh Syekh Atif Al-Zain. Al-Mabda adalah akidah fikih atau kepercayaan yang rasional yang berdasarkan pada akal, sebab setiap muslim itu wajib beriman kepada hakikat wujud Allah, kenabian Muhammad SAW, Al-Quran, dan juga hal-hal yang gaib. Sedangkan yang dimaksud Al-Islami di sini adalah agama Islam sebagai din yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya, dan juga yang lainnya. Istilah yang ketiga yaitu Islam Nazariyat oleh Al-Maududi. Islam Nazariyat sendiri ini merupakan pandang hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan atau sahada yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab sahada adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya. Istilah yang keempat atau yang terakhir yaitu Ru'yat al-Islam lil wujud oleh Syekh Muhammad Naquib al-Atas. Ru'yat al-Islam lil wujud ini atau pandangan Islam tentang wujud adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan menjelaskan hakikat wujud oleh karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total. Nah, konstruksi nilai ilmu ekonomi syariah haruslah berbeda nyata dengan konstruksi nilai yang ada pada ilmu konvensional. Disinilah pentingnya mengapa kita harus memahami konsep worldview yang melatar belakangi pembentukan ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah. Di atas konsep worldview ini, maka seluruh teori pada ilmu ekonomi konvensional maupun ilmu ekonomi syariah dibangun. Konsep worldview pada ilmu ekonomi syariah dan ilmu ekonomi konvensional berbeda pada 6 aspek, yaitu yang pertama dari konsep Tuhan. Nah, dari konsep Tuhan ini merupakan konsep yang paling fundamental. Pada ilmu ekonomi konvensional sendiri, Tuhan itu tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap teorisasi ilmu ekonomi konvensional. Nah, hal ini sangat berbeda dengan yang ada pada ilmu ekonomi Islam, di mana konsep ketuhanan ini memegang peranan yang sangat fundamental. Disinilah peran konsep tauhid sebagai fondasi bangunan ilmu ekonomi syariah. Yang kedua, yaitu dari aspek konsep agama. Nah, dalam ilmu ekonomi syariah, fungsi agama ini sedemikian kuat karena ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Sehingga tanpa Islam tidak mungkin juga ada yang namanya ilmu ekonomi syariah. Ini adalah bagian dari keyakinan di mana Islam itu diyakini sebagai ajaran yang bersifat komprehensif, artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak diatur oleh Islam, termasuk dalam masalah ekonomi sendiri.
Konsep yang ketiga yaitu konsep manusia. Nah, pada ilmu konvensional sendiri, konsep yang digunakan adalah konsep homo economicus. Artinya, konsep manusia yang didasarkan pada self-interest atau memaksimalkan kepentingan dirinya. Sehingga semua teori yang diajarkan itu didasarkan pada kepentingan manusia secara individual. Dan perilaku masyarakat pada dasarnya merupakan agregasi dari perilaku individual. Hal ini tentu sangat beda dengan konsep manusia pada ilmu ekonomi Islam, yaitu di mana prototipe manusianya didasarkan pada konsep nafsul mutmainnah. Dan konsep ini, maka orientasi manusia bukanlah sebagai self-interest, namun pada falah. Falah sendiri merupakan konsep di mana tujuan manusia hidup itu sebenarnya adalah menggapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat, sehingga manusia akan berusaha menjadi falah maximizer. Nah, kemudian konsep yang keempat yaitu mengenai konsep pengetahuan. Nah, faktor keempat ini menjadi hal yang membedakan antara ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi konvensional yang terletak pada sumber pengetahuan. Secara epistemologis keduanya itu tentu berbeda, karena sumber rujukan tertinggi pada ilmu ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan pada ilmu ekonomi konvensional ini didasarkan pada perpaduan antara rasionalisme dengan empirisme. Konsep yang kelima adalah konsep alam, di mana dalam ilmu ekonomi syariah sendiri, alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia, tinggal manusianya saja yang mengatur hubungan baik dengan alam, sehingga alam itu tetap berada pada eksploitasi yang tidak merusak. Berbeda dengan di dalam ekonomi konvensional, alam ini dijadikan sebagai objek utama kegiatan ekonomi manusia, yang dalam prakteknya akan terjadi eksploitasi secara berlebihan yang bisa menciptakan kerusakan pada alam itu sendiri. Nah, konsep yang terakhir adalah konsep tujuan hidup. Dimensi ilmu ekonomi konvensional dan juga ilmu ekonomi syariah ini tentu berbeda dari sisi tujuan hidup, di mana ilmu ekonomi konvensional ini hanya berbicara masalah dunia semata, sedangkan pada ilmu ekonomi syariah ini dimensi itu diperluas hingga dimensi akhirat yang bagi sebagian orang sebenarnya itu masih dianggap abstrak. Nah, dengan melihat karakteristik dari worldview yang telah dijelaskan antara ilmu ekonomi konvensional dan juga ilmu ekonomi syariah, maka tentu bangunan keilmuannya itu sudah jelas berbeda, sehingga diperlukan yang namanya penguatan dari sisi keilmuan, karena ilmu itu merupakan fondasi dasar peradaban. Dalam konteks inilah Islami ilmu ekonomi itu menjadi salah satu hal yang sangat menantang. Untuk itu, sejumlah agenda harus mendapatkan perhatian kita semua, sehingga proses islamisasi itu berjalan dengan baik. Nah, agenda-agenda tersebut terdiri dari perlunya integrasi yang lebih mendalam antara ilmu ekonomi dengan ilmu-ilmu dirasah Islamnya. Yang kedua yaitu perlunya penguatan institusi dan juga kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah membangun infrastruktur yang dapat menjadi laboratorium empiris bagi riset dan juga pengembangan ekonomi syariah. Nah, submateri yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai etika ekonomi politik. Etika dalam ekonomi politik sendiri itu bisa diartikan sebagai perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi, baik itu secara pribadi, institusi, maupun dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ekonomi secara jujur dan bisa melaksanakan persaingan secara sehat serta mendorong terbentuknya kerjasama yang baik untuk membangun perekonomian yang lebih maju. Nah, prinsip-prinsip etika ekonomi politik sendiri itu yang pertama dari prinsip otonomi. Nah, dari prinsip otonomi ini, unsur yang menjadi prinsip otonomi ini adalah adanya kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya baik, karena kebebasan itu merupakan unsur hakiki dari prinsip ini. Namun, tetap ada batasan-batasan yang berasal dari hak orang lain. Unsur lain dari prinsip otonomi sendiri ini adalah adanya tanggung jawab, karena selain sadar akan kewajiban dan bebas dalam mengambil keputusan serta tindakan berdasarkan apa yang dianggap baik, otonomi ini juga harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan dan juga tindakannya. Yang selanjutnya adalah dari sisi prinsip kejujuran, di mana kejujuran menurut adanya keterbukaan dan kebenaran. Terdapat 3 lingkup kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kejujuran, yaitu kejujuran relevan dengan penggunaan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik, yang terakhir yaitu kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan juga berkaitan dengan kepercayaan. Nah, yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut kepada setiap orang untuk melakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan juga kriteria yang rasional pada kegiatan ekonomi. Nah, keadilan sendiri menurut Aristoteles ini dibagi menjadi 3, yaitu keadilan legal, keadilan komunikatif, dan juga keadilan distributif. Nah, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, di mana
semua pihak ini berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain, artinya tidak akan ada pihak yang dirugikan di dalam kegiatan ekonomi. Nah, di dalam prinsip saling menguntungkan ini, persaingan bisnis haruslah melahirkan yang namanya win-win situation. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral, di mana prinsip ini menyarankan dalam kegiatan ekonomi sebaiknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik dan juga nama baik perusahaannya. Jadi, nama baik sendiri dan juga nama perusahaan itu tetap harus dijaga di dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi prinsip dasar dalam etika ekonomi politik itu sendiri adalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan juga menghormati hak-hak manusia lain dalam kegiatan ekonomi, sehingga akan tercipta yang namanya kedamaian yang berkelanjutan di bawah norma-norma agama. Yang kemudian jika etika ekonomi politik ini dilandaskan pada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka aktivitas yang dilakukan akan mendapat berkah dan juga pahala yang didapatkan akan berlipat ganda, sehingga terhindar dari yang namanya malapetaka yang disebabkan oleh keterpurukan atau kemungkaran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari ketiga materi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.